والنفع الانتفاع التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai apa itu? Sahifah. Sahifah itu apa itu? Surat penjanjian. Hala sahifah atau nota perjanjian yang mereka tulis. Juga kita di pelajaran kemarin tahu bagaimana dapat bantuan dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada Bani Hashim. Bani Hashim. Yang saya kemarin lupa kasih tahu itu seluruh Bani Hashim yang sudah masuk Islam atau tidak, mereka kumpul di satu tempat. Itu sebabnya rasa cemburu dari beberapa orang yang masih non-Muslim atau masih kafir bilang bagaimana kita masukin Bani Hashim di satu tempat tidak kasih makan, karena masih ada beberapa orang yang seperti cerita kemarin Abu Talib masih kafir. Berapa banyak dari Bani Hashim masih belum masuk agama Islam karena di awalnya, tapi mereka taruh atau masukin seluruh Bani Hashim atau tulisan perjanjian sama seluruh Bani Hashim, yang Muslim atau non-Muslim. Setelah perjanjian kemarin atau setelah yang bongkar atau Allah Ta'ala kirim rakyat makan surat tersebut, sudah selesai perjanjian itu, atau mungkin kita bilang sudah habis atau selesai. Mereka balik lagi atau keluar seperti normal, nikah sama mereka, beli jual, ya sudah perjanjian kemarin sudah selesai. Tapi mereka lihat itu atau kayak lagi atau orang kafir Quraisy ganggu lagi, beda sama yang kemarin. Yang kemarin ganggu Nabi dan sahabatnya, sudah mereka pergi ke Al-Habasyah. Ini sekarang mereka ganggu lagi di dalam cara yang lain. Di sini kita hari ini belajar satu gambar kepada Nabi Muhammad SAW, juga ada beberapa cerita-cerita ke Abu Bakar, Umar, Utsman, banyak sahabat yang dapat gangguan atau yang juga orang dari kufar Quraisy yang mengolok-olok kepada Nabi Muhammad SAW, minta ayat, kamu bilang gini kenapa tidak turun, seperti cerita kemarin Abu Jahal. Cerita istrinya juga nanti ada di sini. Cerita istrinya dia datang cari Nabi Muhammad SAW, itu ada berapa cerita di setelah apa itu perjanjian kemarin, bahasa bilang apa, hangus atau selesai. Coba baca Fira. Yang itu sebagian gangguan apa? Iya, gangguan, sebagian gangguan. Sebagian gangguan yang dialami Rasulullah SAW dari kaumnya. Ibnu Ishaq berkata, kala Rasulullah SAW dilindungi pamannya dan didukung kaumnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sontak hal itu membuat orang-orang Quraisy gagal menghentikan tindakan-tindakan beliau. Maka mulailah mereka mengejek, mencibir, dan menentangnya berduel. Wahyu pun turun. Itu cara orang yang tidak kuat atau tidak bisa sampai ke kamu, itu jadi ikut cara yang lain atau cara yang baru dari jauh. Sekarang kita bilang di sosial media, dia tidak suka sama kamu, tulis ini pulang gini. Kadang-kadang palsu atau bohong atau dusta atau mengolok-olok, ya ini masih sama, tapi beda waktunya, beda caranya. Terus
Wahyu pun turun mengisahkan dengan lengkap tentang perilaku orang Quraisy dan orang-orang yang menabuh genderang. Itu di sini nanti kita lihat ada beberapa ayat turun kepada atau kasih cerita fulan seperti Abu Jahal tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, seperti Al-As bin Sahim bin Wa'il As-Sahmi. Al-As itu yang waktu anak Nabi meninggal dia bilang Muhammad itu tidak ada turunan ini abtar. Ada berapa ayat yang turun kepada atau kasih cerita berapa orang yang ganggu Nabi Muhammad SAW. Itu ayatnya dari Allah Ta'ala. Jadi mereka tambah marah, tambah apa itu, tambah ganggu. Coba ha? Ada yang namanya disebut dengan jelas oleh Al-Quran kepada kita, ada pula di antara mereka yang namanya disebut Allah secara umum sebagai orang-orang kafir saja. Nah, ini seperti Abu Jahal itu namanya sudah jelas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat lahab Abi Lahab. Sudah. Itu namanya jelas. Ada ceritanya, dari cerita mereka paham, oh ini turun di fulan. Lanjut ha? Di antara orang-orang Quraisy yang kisahnya disebutkan Al-Quran dengan jelas untuk kita ialah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan istrinya, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Allah menamainya dengan sang Jadi pembawa kayu bakar. Abu Lahab kita sudah tahu siapa itu, paman Nabi langsung. Ini namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Tapi Allah Ta'ala kasih nama Abu Lahab. Istrinya itu saudara Abu Sufyan. Sufyan bin Harb bin Umayyah. Istrinya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu dalam bahasa Arab, Jamil itu ganteng. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Jamilah. Tapi ya Jamila, Arab laki-laki Jamil, perempuan Jamila. Tapi dalam bahasa Indonesia itu yang terjemahnya beda. Ganteng, cantik. Kenapa? Tidak bilang semuanya cantik atau tidak bilang semuanya ganteng. Hasilnya Ummu Jamil. Anaknya namanya Jamil. Oke? Hah? Karena ia seperti yang disampaikan kepadaku membawa eh, anak dan membawa onak dan meletakkannya di jalan yang selalu dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sini kasih terjemah, saya nggak tahu itu katanya apa, tapi maksudnya kayu yang ada duri atau bohongnya ada duri taruh di hadapan Nabi. Maksudnya ganggu waktu dia keluar atau masuk rumahnya, keluar ada duri di jalannya. Namanya tadi apa bilang apa? Onak. Onak, onak. Onak. Itu maksud. Lanjut ha? Mungkin kita sekarang bilang masuk kalau ada tetangga taruh kayu, ada baku biar ganggu motor atau mobil tangganya, itu masuk. Sepertinya sama, tapi beda caranya. Tapi masuk ini ganggu orang yang tetangga, tidak boleh, haram. Ini perempuan ini tersebut Ummu Jamil setiap hari taruh kayu atau yang ada duri di jalan. Ada yang taruh di depan pintu Nabi Muhammad SAW sampai Allah Ta'ala kasih ceritanya di Al-Quran. Sebelum kita masuk ke terjemah ini, kita kemarin sudah baca terjemahnya di bab kemarin, tapi lihat mukjizat yang ada di Al-Quran. Itu Abu Lahab bisa mendustai Al-Quran, bisa jadikan Al-Quran ini itu dusta atau bohong. Bisa bilang, wahai Muhammad, kamu bilang ahli neraka, tapi saya masuk agama Islam. Tapi enggak. Subhanallah, Allah Ta'ala sudah di ilmunya ini fulan tidak masuk agama Islam, tidak mungkin, mustahil ada fikir juga. Allah Ta'ala kasih ceritanya ini ahli neraka, dia sudah tetap ahli neraka. Dia bisa bilang, oh ini Al-Quran dusta, wahai Muhammad kamu bilang saya ahli neraka, saya siap ikut kamu. Biar jadikan Al-Quran bohong atau dusta, tapi ini hikmah dari Allah Ta'ala yang kita faham, harus ambil pelajaran. Kalau Allah Ta'ala atau jika Allah Ta'ala
handaki sesuatu tidak bisa tidak ada yang bisa atur hal tersebut. Lanjut ha? Tentang kedua orang ini Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula pun istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Itu bait Surah syair ya. surat Al-Masad. Itu lihat kenapa Allah Ta'ala sebut itu baman Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bilang ya bisa bilang ya bisa bilang ntar Nabi sedih karena pamannya ini kasih kata-kata yang tidak bagus sama pamannya. Mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi juga biar kita paham kadang-kadang jalan dakwah itu. Kalau kamu masuk jalan dakwah, kadang-kadang ada yang dari keluargamu yang ganggu. Gangguan itu dari yang dekat itu lebih parah, lebih apa itu? Jadi lebih sedih. Kamu jadi sedih lebih kalau dari orang lain. Efeknya di hatimu itu berat sekali kalau dari keluarga. Ini pamannya langsung. Sampai kita kemarin belajar waktu Rasulullah datang ke kaima orang yang datang haji. Bilang sama mereka, saya Rasul, Allah Ta'ala menutus saya kepada seluruh orang muslim. Dia dari belakang bilang, ini bohong, jangan percaya ini. Mereka tanya, ini siapa? Ini paman. Banyak bilang, oh kalau pamannya bilang seperti itu, berarti orangnya dusta. Itu salah satu yang kita harus sabar juga. Tapi juga Allah Ta'ala kalau buka aib satu orang, nasallallahu salam wal afiyah, buka luas, bukanya lebih jelas. Ya lihat ini, Allah Ta'ala sudah kasih tahu hidupnya di akhirat dari dunia. Masih hidup, Abu Lahab masih hidup. Allah Ta'ala sudah menurunkan ayat Al-Quran atau surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, kasih hidupnya nanti di akhirat. Ini kalau kita aja kita bilang sama fulan, wahai fulan, hidup kamu ini selama hidup kamu orang miskin, bagaimana bisa hidup atau bagaimana rasanya selama waktu ini kalau kita bilang sama dia, kalau dia yakin ini selama umurnya atau selama hidupnya miskin, dia sedih. Apalagi ini sudah gagal atau kakal di jahannam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sebab cerita atau turun surat Al-Masad, Ummu Jamil itu datang, nanti itu berikutnya kita baca, datang cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke depan Al-Ka'bah, ada Abu Bakar, Nabi sama Abu Bakar duduk. Dia bilang, wah Abu Bakar, di mana temanmu yang kemarin bilang ada Quran turun mencaci maki saya? Ada lagi, dia bawa batu. Fihr itu satu batu yang mungkin kita bilang di tangan, bukan batu besar karena orang Indonesia mungkin bilang batu yang besar. Tapi ini maksudnya yang bisa bawa di tangannya. Dia bawa satu, bilang, wahai Abu Bakar, di mana temanmu? Kalau saya ketemu bisa hancur kepalanya di batu ini. Padahal Rasulullah di sebelah Abu Bakar, sebelahnya langsung. Ini Abu Bakar apa? فلما وقفت أخذ الله بصري عند رسول الله فقالت يا أبا بكر أين صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدت لضربت بهذا الفهد أما والله إني لشاعرة ثم قالت dia tidak minta dari Abu Bakar, ayo petunjuk atau di mana Muhammad. Dia bilang, kalau saya lihat, Abu Bakar lagi diam. Tidak bilang apa-apa. Terus setelah dia pergi, Rasulullah atau Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Nabi, dia kok tidak bisa lihat kamu? Rasulullah bersabda, ya Allah Ta'ala cubut melihatnya sampai dia tidak bisa lihat saya. Ya, itu lindungi Allah Ta'ala yang kita lagi syari.
kalau dapat lindungan dari Allah Ta'ala kepada hambanya, dia bisa selamat, bisa hidup dimanapun. Ya, coba baca. Qala Ibnu Ishaq, fadzukira li. Ibnu Ishaq berkata, ketika Ummu Jamil sang pembawa kayu bakar mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan tentang perihal dirinya dan suaminya, ia segera datang kepada Rasulullah SAW yang waktu itu sedang duduk di masjid di sisi Ka'bah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang dengan membawa batu besar segenggam tangannya. Ketika berdiri di depan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Allah memalingkan pandangannya dari Rasulullah SAW, sehingga dia Sebentar, hanya sebentar, melihat sebentar. Abu Bakar. Sebentar ya, Fira. Allah tadi bilang apa? Allah Mudah-mudahan memalingkan memalingkan pandangannya. pandangan ini Mujamil ya kan? Mm-mm. Dari Rasulullah, biar dia tidak melihat Rasulullah ya kan? Ya, tidak melihat Abu Bakar, Syekh. Tidak melihat Abu Bakar. Eh, Maksudnya Ummu Jamil melihat Rasul, cuman nggak melihat Abu Bakar karena Allah memalingkan pandangannya. Abu Bakar, dia lihat Abu Bakar, tidak lihat Rasulullah. Oh iya, Iya, iya. guyu. Iya, betul. Karena dia bilang ya Abu Bakar, baca, baca. Ha? Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu?" Oh iya, Syekh. Iya, kamu lagi ini belum makan ya kan? Belum, Syekh. Siap, Syekh. Terus Aku dengan sahabatmu mencibir kelakuanku. Demi Allah, apabila aku berjumpa dengannya, pasti aku sumpal mulutnya dengan batu ini. Demi Allah, aku seorang penyair. Kemudian ia berkata, Mu'azzaman lawan dari Muhammad, kami tantang dirinya, kami bangkang semua perintahnya dan agamanya membuat kami marah. itu terjemah syair itu ya berantakan, tidak bagus. Mudhammaman asina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina. Mudhammaman asaina itu kasih nama kepada Nabi Muhammad, mereka bilang mudhammam. Mudhammam. Tidak bilang Muhammad, bilang mudhammam. Jadi mereka mencaci mudhammam, mudhammam, ya mudhammam, kamu mudhammam, itu mencaci maki mudhammam. Sampai Rasulullah dalam satu hari bilang kepada temannya, ini nanti di belakang nanti datang, bilang orang Quraisy itu mencaci maki saya, tapi bukan kena saya. Kenapa? Karena itu mereka kasih nama baru yang namanya Mudhammam, nama saya Muhammad, bukan Mudhammam. Jadi semuanya yang mereka mencaci maki bukan ke saya, ke nama yang kasih. Maksudnya saya selamat dari mencaci maki mereka karena mereka kasih atau pilih nama baru. Terus teman sarafat faqala. Selesai mengatakan itu, Ummu Jamil pergi. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah Ummu Jamil tidak melihatmu?" Rasulullah SAW bersabda, "Ia tidak mampu melihatku karena Allah cabut penglihatannya dariku." Terus qala Ibnu Ishaq wa kanat Quraisy, lanjut. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy menamakan Rasulullah SAW Muzammam. Kemudian mereka mencela habis-habisan nama Muzammam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, tidakkah kalian merasa takjub bagaimana Allah melindungiku dari gangguan orang-orang Quraisy? Mereka mencela dan mengolok-olok namanya Muzammam, sedangkan aku adalah namanya Muhammad." Itu bagus ini biar kita kadang-kadang kalau ada seperti ini tenang, tenang. Ada yang kasih nama kepadamu, mereka nama yang ini silakan. Yang penting bukan nama kamu. Eh, ini biar kita juga bisa faham juga. Kadang-kadang ada beberapa hal yang di zaman jahiliyah sampai kita baca di surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jahiliyah itu zaman jahili yang pertama. Terus jahili yang kedua kapan? Ini sekarang kita di zaman jahiliyah, mirip.
Ya. Terus di sini juga ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bin Wahb bin Hudafa bin Jumah. Itu kalau dia ketemu sama Nabi Muhammad SAW juga kasih kata-kata yang tidak bagus, kasih kata-kata yang isyarat itu di matanya. Itu hamz lamz. Al-hamz itu bil lisan. Hamz itu dengan lidah. Ya, kamu orang bodoh, kamu orang ini, kamu ini kasih kata yang tidak bagus atau buruk. Wa al-lamz itu al-hamz bil ain, maaf. Al-hamz itu al-hamz bil ain. Kalau lihatnya mau kasih tahu kepada orang lain ini orang tidak paham, kasih isyaratnya kayak tidak suka. Itu kalau pakai mata atau kadang-kadang bibir atau kadang-kadang kepala atau itu kasih isyarat kepada orang lain tidak ada suara. Itu namanya hamzun. Kita baca nanti baca di sini wailul likulli humazatil lumazah. Wal lamz itu kata, pakai kata. Ya, sedekah kamu tidak benar, kamu bukan orang ikhlas, kamu ini itu namanya lamzun. Jadi al-hamz pakai isyarat itu bahasa Indonesia bilang apa, Fira? Ya, siapa yang tahu di sini? Kode sih. Hah? Kode. Kode. Iya. Kode-kode. Ini kode setelah Ada gerak mata. Hah? Mata digerak-gerakin. Ya, itu kadang-kadang matanya, kadang-kadang kepalanya. Yang penting mungkin kadang-kadang sudah ada kabar dari awal ini fulan datang mau ini. Setelah dia datang lagi bicara, kamu kasih tahu sama fulan. Artinya ya ini dapat atau datang yang atau jadi yang dia datang. Itu namanya lamzum. Kalau dia sedih itu tidak boleh. Kalau itu masuk di isyarat ya. Di sini isyarat. Kalau itu tentang hal di riba namimah itu masuk di riba namimah haram. Tapi kalau seperti bantuan orang miskin atau manfaatnya baik itu bisa masuk dapat pahala. Dapat pahala. Bagaimana dapat orang miskin? Ini saya lagi ada yang miskin datang. Saya tidak punya uang atau tidak ada uang di kantung saya. Saya kasih isyarat sama anak ambil ya. Itu di hal yang bagus boleh. Tapi enggak, saya kasih isyarat biar ganggunya atau keluarin kata itu jadi haram. Sesuai orangnya. Ini orang saleh. Saya kasih isyarat kepada anak saya atau murid saya ambil belajar atau tanya sama dia. Itu tidak masalah karena di tempat yang bagus atau maksud atau niatmu bagus. Tapi enggak kalau tentang yang haram itu tidak boleh. Kalau orangnya tidak suka atau sampai dia lihat itu masuk ghibah dan namimah haram tidak boleh. Lanjut itu Umayyah bin Khalaf orang yang banyak seperti itu. Coba baca ceritanya. Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumu'ah jika melihat Rasulullah SAW, ia melaknat dan mengeluarkan kata-kata kotor untuk beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang orang ini, yakni surat Al-Humazah yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang Hasilnya, biar waktunya hasilnya turun surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Di sini ada tambahan Al-Humazah bilang itu yang mencaci maki di hadapan manusia sama pakai matanya, pakai isyarat yang tadi kita jelasin. Ada tambahan itu di hadapan manusia. Ini namanya hamzun. Al-lamz alladhi ya'ibun nas sirran wa yu'di. Al-lamz itu tidak bilang sama dia langsung tapi di
nanti di belakangnya bilang ini fulan, fulan ini, fulan ini, fulan salatnya itu ria, fulan puasanya biar ini. Nah itu lamz. Al-hamz itu yang tadi kita bilang pakai isyarat, mata, tangan, lidah, bibir, kadang-kadang, tapi di hadapan orang lain. Al-lamz enggak, belakangnya itu tidak boleh dua-duanya, tidak boleh haram. Wailul likulli humazatin. Ini lihat likulli. Walau ini turun karena fulan Umayyah bin Khalaf, tapi lihat di kata Al-Quran, kecelakalah kepada siapa itu? Orang yang Tiap berarti orang pengumpat. setiap orang. Jadi kita harus perhatian. Saya tidak suka sama fulan, bilang sama dia. Tidak suka. Saya tidak mau sama fulan, bilang enggak mau. Jangan itu kasih isyarat sama orang lain. Juga kamu tidak suka perbuatannya, ini bukan urusan kamu. Kecuali yang kita kemarin jelasin di 6 perkara yang boleh saya tahu aib fulan. Itu ada batas juga. Ada batas juga. Saya tidak suka perbuatannya. Jangan saya di hadapan manusia, ini fulan sedekahnya biar maksudnya gini-gini. Ini bukan urusan saya. Kenapa kamu masuk di situ? Itu haram. Lanjut ha. Yang berikutnya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu yang ayah Amr bin Al-As. Juga Amr bin Al-As, Al-As bin Wa'il itu yang kita kemarin sudah kasih cerita Khabbab bin Al-Arat kerja sama Al-As bin Wa'il. Itu yang bikin pedang itu orang yang kerja besi. Kerja besi itu masuk di api, pukul sampai jadikan pisau, jadikan pedang, jadikan alat-alat perang atau walhasil kerjanya di apa itu namanya? Bandai besi. Oke, terus qala kana Khabbab sahib Rasulullah qayyinan di Makkah ya'malu suyuf. Itu Khabbab itu kerjanya bikin pedang itu. وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفا عملها له حتى كان له عليه مال. Itu Khabbab sudah masuk agama Islam seperti tadi. Dia juga kerjaannya di tadi kita bilang bikin pedang. Ini Al-As bin Wa'il datang satu hari seperti biasa jual beli. Tapi bahasan berapa itu pedang. Setelah dia selesai, bilang wahai Khabbab, wahai Khabbab itu tamanmu, maksudnya Muhammad, bilang ada surga, di surga ada harta, ada itu Allah Ta'ala kasih, ayo ambil dari akhirat. Artinya mengolok-olok hasilnya. Nah, apa yang turun? Turun afara'aita alladzi kafara bi ayatina. Coba baca ceritanya. Ibnu Ishaq berkata juga Al-As bin Wa'il As-Sami, Khabbab bin Al. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW adalah tukang besi pembuat pedang di Mekah. Ia telah menjual banyak sekali pedang kepada Al-As bin Wa'il. Pedang-pedang itu ia buat secara khusus untuknya. Ketika uangnya sudah berjumlah banyak pada Al-As bin Wa'il, ia datang kepadanya untuk menagih utangnya. Al-As bin Wa'il berkata kepada Khabbab bin Al-Arad, "Wahai Khabbab, bukankah sahabatmu Muhammad yang engkau imani itu mengatakan bahwa di surga penghuninya menggunakan emas, perak, atau pakaian dan mempunyai pembantu?" Khabbab bin Al-Arad menjawab, "Benar." Al-As bin Wa'il berkata, "Jika demikian, beri aku perpanjangan waktu hingga hari kiamat, agar aku bisa kembali pada hari tersebut, lalu aku beriman dengan kalian. Demi Allah, engkau dan sahabat-sahabatmu tidak lebih baik dariku di sisi Allah dan tidak lebih beruntung di sisinya." Kasihan ya, Kemudian Allah, kasihan Khabbab ya. iya, Kalau kita kalau saya sendiri bilang sama saya seperti itu, mungkin saya bilang sama dia tidak bisa ketemu karena kamu lagi di neraka, kita di surga, harus bayar sekarang. Tapi mereka sahabat perhatian. Juga kenapa kita bilang seperti ini? Saya tadi bercanda karena sudah dia wafat di dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat itu waktu itu mereka belum tahu ini
wafat di dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, jadi mereka tidak bisa keluarin kata yang seperti saya tadi bercanda. Ya, bilang sama dia, Khabbab, ini kalau seperti itu tunda saya nanti bayar di akhirat. Bisa jawabannya, gimana di akhirat? Kamu kafir, saya muslim, tetap tidak ketemu. Tapi lanjut, terus. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Al-As bin Wa'il. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azabnya untuknya. Dan turunlah surah Maryam ayat 77 sampai 80. Itu dari 77 sampai 82 ayat. Wa narithuhu ma yaqul wa ya'tina farda. Allah Ta'ala di akhir ayat terakhir itu bilang dia datang sendiri. Artinya tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak bisa bayar. Tidak itu. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala utayanna mala walada attala al ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda. La ilaha illallah. ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله فيما بلغني فقال له والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فذكر لي أن رسول الله كف عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل. Coba Abu Jahal bin Hisham berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu ia berkata kepada beliau, wahai Muhammad, hendak engkau berhenti mencemooh Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, maka kami akan menghina Tuhan yang engkau sembah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Jahal, yakni surah Al-An'am ayat 108. والنضر بن الحارث بن علقمة juga ابن كلدة بن عبد المناف كان إذا جلس رسول الله مجلسا فدعا إليه وتلا فيه القرآن وحذر فيه قريشا من أصحاب الأمم الخالية خلفه في مجلسه إذ قام فحدثهم عن رستم السنديد وعن اسفنديار وملوك فارس ثم يقول والله ما محمد بأحسن مني. Ini satu orang kita sudah kemarin baca ceritanya Al-Harith bin Alqamah. Itu kalau Rasulullah duduk di satu majelis, setelah Rasulullah selesai, dia datang duduk, bilang ini kasih cerita-cerita yang sebelumnya, yang dia dapat dari Faris, dari Rum, terus bilang saya lebih afdal dari Muhammad. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang hal tersebut. Coba baca. An-Nadr bin Al-Haris bin Khaladah bin Al-Qamah bin Abdul Manaf bin Abu Dzar bin Qusay, jika Rasulullah SAW menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala membaca Al-Quran dan memperingatkan orang-orang Quraisy tentang siksaan yang menimpa umat-umat terdahulu, maka An-Nadr bin Al-Haris akan melaksanakan hal yang sama. Kemudian bercerita kepada manusia tentang Rustum Ash-Sindid, tentang Isfandiar dan raja-raja Persia. Setelah itu, ia berkata, demi Allah, ceramah Muhammad tidaklah lebih baik daripada ceramahku. Ucapan Muhammad hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Aku mampu menuliskan dongeng-dongeng sebagaimana ia menuliskan dongeng-dongeng tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya di surah Al-Furqan ayat 5-6. Oke, itu Allah sudah ada Abdullah bin Zab'ari, ada Al-Akhnas bin Shuraih, ada itu subhanallah, yang saya tadi bilang apa? Kalau dapat bantuan dari Allah Ta'ala, nggak ada yang bisa menolak atau itu harus terima. Di waktu Rasulullah butuh bantuan, butuh bukti agamanya benar, waktu mereka ganggu ini Abu Lahab atau Al-As atau Abu Jahal, langsung turun ayat kasih tahu atau kayak biar Nabi Muhammad tenang. Wahai Muhammad, kita tahu ini ceritanya gini. Ini di ayat semuanya ini artinya ini semuanya ahli neraka. Artinya nanti kita siksa mereka ini yang ganggumu. Sampai sekarang ini lihat 1400 tahun kita masih baca cerita-cerita mereka. Gangguan.
نسأل الله السلامة والعافية. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، رزقنا وإياكم الاقتداء والانتفاع بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.